Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resna Tresnawati dengan NIM 2109306 dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai demokrasi dengan tema permasalahan degradasi demokrasi di Indonesia. Konstitusi kita menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, dalam praktiknya, demokrasi di negara kita mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu hingga saat ini. Berdasarkan laporan di Economist Intelligence Unit tahun 2020, skor Indeks Demokrasi Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 167 negara di dunia yang memperlihatkan turunnya angka indeks demokrasi yang semula 6,48 di tahun 2019 menjadi 6,30 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola dalam demokrasi Indonesia yang semula adalah demokrasi elektoral menuju demokrasi yang cacat. Dapat dilihat dari satu, banyaknya kebijakan pemerintah yang anti demokrasi seperti pengesahan revisi UU KPK dan RKUHP yang dianggap mementingkan kaum elit politik tanpa melalui proses penampungan aspirasi publik. Dua, pendekatan represif yang dilakukan pemerintah dalam merespon aksi demonstrasi seperti diskriminasi terhadap aktivis dan mahasiswa. Tiga, minimnya porsi oposisi yang kuat di dalam parlemen yang berimplikasi pada rendahnya pengawasan terhadap pemerintah. 4. Munculnya isu penundaan pemilu. Dan 5. Banyaknya berita hoax. Lalu, apa saja faktor penyebab yang melatar belakangi turunnya kualitas demokrasi di Indonesia? Pertama, terganggunya kebebasan sipil. Sebagian masyarakat sipil tidak mendapatkan ruang yang aman dan nyaman saat mengekspresikan pendapatnya karena menguatnya hubungan tidak harmonis antara kubu nasionalis dengan kubu pluralis. Dua, budaya politik yang rendah seperti favoritisme politik yang berkembang menjadi tendensi dinasti politik, biaya pemilu di era reformasi yang semakin tinggi, sehingga berdampak pada maraknya praktik korupsi. Tiga, diskriminasi terhadap minoritas seperti keberatan jika pemimpinnya berbeda agama. Selanjutnya, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Demokrasi dapat diibaratkan sebagai suatu bangunan dengan pilar penopangnya yaitu partai politik, kebebasan sipil, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya dalam mengatasi kemunduran demokrasi diperlukan adanya partisipasi dari semua pihak, baik itu pemerintah, partai politik, aktivis, maupun mahasiswa, untuk berjuang bersama, memperbaiki dan memperkuat kembali pilar-pilar itu sesuai prinsip demokrasi yang benar. Demokrasi harus diselamatkan tidak terbatas melalui pemilu saja, namun juga pada kontrol politik yang terbuka agar kecenderungan tirani mayoritas dapat ditekan. Sementara di sisi lain, upaya pendidikan politik, pencerahan, dan pengorganisasian masyarakat sangat diperlukan sebagai strategi penyeimbang parpol guna menyehatkan masyarakat sipil dan parpol itu sendiri. Sebagai mahasiswa, kita juga berperan penting dalam menyelamatkan dan menegakkan demokrasi. Mahasiswa dapat berperan aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dengan bijak, memerangi korupsi, menghormati HAM, meningkatkan toleransi antar sesama, dan tidak menyebarkan berita hoax. Mungkin sekian pembicaraan mengenai degradasi demokrasi di Indonesia. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.